Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 dari kelas B akan mempresentasikan bahasan mengenai sexual dysfunction. Kelompok 7 kami ini beranggotakan saya Anissa Husniahansa, lalu ada Adum Sekar Fatimah, dan Maruti Sekartaji. Jadi, disfungsi seksual meliputi beberapa gangguan, di antaranya adanya delay ejaculation, female orgasmic disorder, female sexual interest, genitopelvic pain or penetration disorder, male hypoactive sexual desire disorder, early ejaculation, medication-induced sexual dysfunction. Lalu, disfungsi seksual ini sangat untuk ditegakkan diagnosisnya itu sangat memerlukan penilaian secara klinis untuk menentukan jika disfungsi ini tuh terjadi karena stimulasi seksual yang lemah atau memang adanya gangguan, sehingga penanganannya pun bisa dilakukan. Jadi mungkin saja ada stimulasi seksual yang lemah itu bisa secara langsung menyebabkan adanya tanda-tanda disfungsi seksual, tapi tidak sampai menimbulkan diagnosis dari sexual dysfunction itu sendiri, sehingga penilaian secara klinis, penegakan diagnosis yang secara baik dan tepat sangat dibutuhkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sexual dysfunction ini banyak macamnya ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu premature ejaculation, yaitu ejakulasi yang terjadi terlalu dini sesaat setelah melakukan penetrasi vaginal. Nah, biasanya yang mengalami premature ejaculation ini seorang laki-laki ya, teman-teman. Lebih dari 20 hingga 30% laki-laki berusia 18 hingga 70 tahun melaporkan mengalami ejakulasi terjadi secara tepat. Jadi 20-30% ini bukan orang yang mengalami premature ejaculation, tapi dia yang melaporkan ejakulasinya terlalu cepat, secara cepat. Namun hanya sekitar 1 hingga 3% laki-laki saja yang akan didiagnosis karena setidaknya ejakulasi dini ini harus terjadi sekitar 1 menit setelah adanya penetrasi vaginal. Jadi 20-30% ini tuh mereka hanya melaporkan ejakulasinya berlangsung secara cepat seperti itu. Namun ya ini yang 1-3% ini mereka mengalami ejakulasi setelah 1 menit setelah melakukan penetrasi vaginal. Lalu yang kedua, erectile disorder. Jadi erectile disorder ini yaitu individu mengalami kesulitan ereksi ketika melakukan kegiatan seksual. Dan biasanya ini juga dialami oleh laki-laki ya teman-teman. Dan mereka ini tuh karena mengalami erectile disorder ini seringkali menyebabkan mereka tingkat kepercayaan dirinya menurun dan juga menurunnya self-esteem. Lalu yang kedua, selanjutnya medication-induced sexual dysfunction. Jadi permasalahan ini merupakan permasalahan dalam aktivitas seksual seperti berkurangnya ketertarikan dalam melakukan hubungan seksual, tidak bisa mengontrol ereksi, dan lain sebagainya. Dan hal ini bisa disebabkan oleh zat-zat seperti alkohol maupun fluoxetine. Jadi medication ini tuh bukan hanya satu gangguan tunggal, melainkan mengonsumsi zat yang berlebihan seperti alkohol itu dapat menyebabkan banyak gangguan seperti itu. Seperti ini tidak bisa mengontrol ereksi, terus tidak berminat dalam melakukan hubungan seksual seperti itu ya. Jadi ini tuh istilahnya medication ini tuh sebagai akibat dari disebabkan oleh zat, namun buat gangguannya itu bisa terjadi bermacam-macam. Lalu selanjutnya yaitu male hypoactive sexual desire disorder. Jadi individu, utamanya laki-laki, mengalami keengganan atau ketidakberminatan dalam melakukan kegiatan seksual. Nah, individu ini merasa tidak ingin menginisiasi hubungan ataupun aktivitas seksual dengan pasangannya, dan paling tidak hal ini sudah terjadi selama 6 bulan. Jadi untuk ditegakkan diagnosis male hypoactive sexual desire disorder ini perlu waktu 6 bulan ya teman-teman, bukan berarti ketika semisal seorang laki-laki tidak berminat dalam melakukan kegiatan seksual bersama pasangannya tuh dia langsung didiagnosis male hypoaktif, itu enggak, tapi harus paling tidak terjadi selama 6 bulan.
Lalu yang selanjutnya itu penetration disorder. Jadi individu mengalami kesulitan untuk melakukan intercourse, adanya luka pada genitopelvic, serta individu juga mengalami ketakutan terluka saat penetrasi, serta adanya ketegangan pada otot pelvik. Seperti itu. Jadi teman-teman, yang individu yang mengalami penetration disorder ini biasanya tuh mereka takut kalau harus melakukan hubungan seksual kayak gitu, karena kan kalau hubungan seksual itu kan kita akan melakukan penetrasi dan ketika mereka melakukan itu biasanya adanya ketegangan pada otot-otot mereka. Lalu selanjutnya yaitu delay ejaculation. Nah, yang ini tadi kan ada yang pertama udah ada gangguan ejakulasi yang pertama, yang selanjutnya ini adalah adanya delay atau kesulitan dalam melakukan ejakulasi. Dan ini biasanya juga, yang mengalami ini biasanya laki-laki. Individu yang mengalami kesulitan ejakulasi walaupun telah diberikan rangsangan seksual yang kuat atau, istilahnya yang nggak lemah kayak gitu. Jadi walaupun semisal, pasangannya sudah memberikan stimulasi seksual secara bertahap seperti itu dan secara tepat, biasanya mereka tetap mengalami kesulitan untuk melakukan ejakulasi dan laki-laki lebih sering dilaporkan mengalami hal ini. Lalu selanjutnya yaitu female orgasmic disorder. Jadi ini kan gangguannya namanya female ya, berarti ini dialami oleh wanita atau perempuan. Jadi ini merupakan kesulitan mengalami orgasme pada perempuan, di mana biasanya nantinya karena sulit mengalami orgasme ini, para perempuan ini biasanya, berhubungan dengan masalah minat dan gairah seksual. Jadi kayak minat dan gairah seksualnya mereka tuh menurun kayak gitu, karena mereka kesulitan untuk mengalami orgasme. Lalu selanjutnya yaitu female sexual interest atau arousal disorder, di mana individu ini dan utamanya itu perempuan, ia mengalami keengganan atau tidak berminatan dalam melakukan kegiatan seksual. Lalu, masalah yang akan kita bahas secara mendetail dari kelompok kami adalah genitopelvic pain atau penetration disorder atau GPPD, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sekar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Caca yang sudah mengawali presentasi hari ini dengan menjelaskan secara rinci tentang apa saja sih disorder yang ada di dalam bagian dari sexual dysfunction di DSM-5 itu. Nah, di sini jadi kelompok kita akan membahas main topik dari sexual dysfunction yang akan kita tekankan, yaitu mengenai genitopelvic pain or penetration disorder atau yang disebut juga dengan GPPD. Nah, jadi sebenarnya GPPD itu apa sih? Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu ataupun di sini sekelibat gitu mendengarkan sebuah berita mengenai adanya gangguan seksual pada wanita, khususnya pada wanita. Nah, di sini dalam DSM-5 disebut genitopelvic pain or penetration disorder yang sebelumnya itu pada DSM-4 disebut dengan vaginismus. Nah, jadi di sini teman-teman dari DSM-4 TR ke DSM-5 itu ada perubahan beberapa gangguan disfungsi seksual yang menjadi lebih dikerucutkan, ada yang dihapuskan gitu. Nah, untuk GPPD sendiri itu adalah lahiran dari vaginismus gitu teman-teman yang sebelumnya di DSM-4. Nah, sebenarnya apa sih itu GPPD? Jadi genital pelvic pain atau penetration disorder itu merupakan gangguan seksual yang biasanya terjadi pada wanita yang terjadi minimal selama 6 bulan, yang memenuhi salah satu dari 4 gejala. Antara lain yang pertama itu adalah kesulitan penetrasi vagina, kedua, nyeri pada genital atau panggul selama percobaan hubungan seksual yang sebenarnya, yang ketiga itu ketakutan yang signifikan atas rasa sakit akibat dari penetrasi vagina, dan keempat, itu adalah ketegangan atau pengencangan pada otot-otot dasar panggul selama upaya penetrasi. Next, Mbak. Nah, jadi di sini ada pengkategorian ya, istilahnya penspesifikasian untuk GPPD sendiri, teman-teman. Jadi di sini memang saya sengaja untuk tidak mengindonesiakan karena takutnya nanti ada kayak pemahaman yang berbeda gitu mengenai spesifikasi ini, yang memang di dalam DSM-5 sendiri itu udah dijelaskan kalau misalnya untuk kriteria dari lifelong dan acquired itu sangat sulit untuk
dikategorikan juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya terjemahkan ke Indonesia nanti ada sedikit kerancuan gitu. Jadi di sini teman-teman untuk spesifikasi dari GPPD sendiri yang pertama itu ada lifelong dan acquired. Jadi bedanya apa dari kedua itu? Yang pertama ini kalau bisa dipahami bahwa lifelong itu sifatnya ketika uh, individu itu mengalami uh, mengalami simptom-simptom yang sudah disebutkan tadi, itu di saat proses aktif dia melakukan hubungan seksual gitu, dan istilahnya sering gitulah intensitasnya daripada acquire ini teman-teman. Kalau acquire ini yang bisa dikatakan relatif normal dalam berhubungan gitu. Jadi kayak lifelong itu sifatnya lebih ke tingkat tingkat apa ya? Tingkatnya itu lebih tinggi di atas acquire gitu, teman. Sifatnya permanen juga bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah, jadi untuk kedua spesifikasi GPPD itu antara lifelong dan acquired, teman-teman. Lalu juga dari di sini ada tingkat keparahannya, spesifikasi dari tingkat keparahannya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama mild, moderate, dan severe. Nah, di mana mild ini kita tahu ini pada orang individu yang mengalami distress yang bisa dikatakan ringan lah untuk mengalami simptom di kriteria A tadi. Kriteria A itu adalah kesulitan dalam penetrasi vaginal. Nah, itu yang kriteria A. Lalu yang kedua itu distress yang dirasakan masih dalam taraf sedang. Yang dirasakan di kriteria A. Ini masih menjadi fokusnya adalah kriteria A ya teman-teman, karena yang memang menjadi fokus ini adalah kesulitan dalam penetrasi itu. Lalu yang ketiga ini adalah distress ekstrim yang dirasakan ketika berhubungan seksual yang mengacu pada tingkat keparahan yang memang luar biasa. Oke, next Mbak Caca. Oke, nah di sini ada diagnostic feature-nya, di mana mengacu pada 4 dimensi gejala komorbiditas yang umum. Tadi yang sudah dijelaskan, yang sebelumnya dijelaskan pada slide pertama tadi. Nah, ini yang pertama ini ada kesulitan melakukan hubungan seksual. Kedua, nyeri genitopanggul. Ketiga, ketakutan akan nyeri atau penetrasi vagina. Dan yang keempat adalah ketegangan otot-otot dasar panggul. Nah, kesulitan besar dalam salah satu dimensi gejala ini seringkali menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis. Diagnosis dapat dibuat berdasarkan kesulitan yang benar nyata dirasakan, di mana hanya pada satu dimensi gejala. Tetapi tetap keempat dimensi gejala harus dinilai. Nah, jadi ini dalam proses diagnostiknya ya teman-teman. Ada 4 dimensi yang dimana nanti dari salah satu jika dimensi itu dirasakan, itu tetap harus ada diagnosisnya yang memang mengacu pada satu dimensi, walaupun nanti mengabaikan istilahnya tidak mengabaikan 3 dimensi lainnya, tapi harus ada yang memang satu-satu itu difokuskan, dari 4 itu difokuskan untuk dilakukan diagnosis pada 4 gejala itu gitu. Next. Oke, nah ini adalah penjabaran untuk setiap diagnostiknya tadi, yang dimana pada kriteria A1 itu kesulitan melakukan hubungan atau penetrasi vagina dalam situasi apapun. Nih, misalnya seperti hubungan seksual, atau pemeriksaan ginekologi, pemasangan tampon, hingga kemampuan untuk dengan mudah mengalami penetrasi dalam satu situasi. Intinya ada satu kegiatan itu seseorang melakukan sebuah penetrasi gitu dan mengalami tadi nyeri gitu, nyeri otot, nyeri dalam penetrasi gitu tadi teman-teman. Dan meskipun situasi klinis yang paling umum adalah ketika seorang wanita itu tidak dapat melakukan hubungan seksual atau penetrasi dengan pasangannya. Nah, yang menjadi intinya itu adalah ketika melakukan hubungan itu tadi, hubungan seksual itu tadi, itu kriteria yang pertama. Jadi adanya pengalaman merasakan rasa sakit untuk ketika satu hal itu masuk ke dalam sebuah vaginanya dia gitu tadi, teman-teman. Dan tapi yang paling utamanya di sini menjadi fokusnya adalah ketika melakukan hubungan seksual. Gitu. Nah, dulu yang kriteria A2 ini nyeri vulvovaginal atau genital atau panggul selama hubungan seksual atau upaya penetrasi. Nah, ini mengacu pada nyeri yang terjadi di lokasi yang berbeda di daerah genitopanggul. Nah, lokasi nyeri serta intensitasnya itu harus dinilai. Biasanya, nyeri dapat dicirikan sebagai nyeri superficial dan dalam, serta didapat dicirikan secara kualitatif, itu seperti adanya rasa terbakar, berdenyut, dan lain-lain.
Nah, rasa sakit dapat bertahan selama beberapa waktu setelah hubungan seksual selesai dan juga dapat terjadi setelah buang air kecil. Next, Mbak Caca. Nah, lalu ada kriteria A3, ini adalah ketakutan atau kecemasan tentang nyeri yang dirasakan, baik dalam mengantisipasi atau selama sebagai akibat dari penetrasi vagina gitu teman-teman. Nah, biasanya dilaporkan oleh wanita yang secara teratur mengalami nyeri selama hubungan seksual. Nah, ini reaksi normal ini dapat menyebabkan penghindaran situasi seksual atau intim. Lalu kriteria A4, ini ketegangan atau pengencangan otot-otot dasar panggul yang nyata selama upaya penetrasi vagina. Nah, ini dapat bervariasi dari refleks seperti spasme ini. Spasme ini nggak salah itu rangsangan apa ya, dan dasar panggul sebagai respon terhadap dorongan masuk vagina hingga penjagaan otot-otot normal sebagai respon terhadap antisipasi yang diharapkan. Next, Mbak Caca. Nah, lalu di sini ada associated feature supporting diagnosis. Nah, di sini adalah nyeri atau gangguan penetrasi genitopanggul sering dikatakan dengan hasrat dan minat seksual atau gangguan minat atau gairah seksual wanita. Jadi ini berhubungan dengan ya tingkat tadi keinginan adanya hasrat untuk melakukan sebuah hubungan gitu. Nah, di sini itu terdiri dari beberapa dukungan-dukungan terjadinya sebuah gangguan itu gitu. Nah, jadi ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan selama penilaian dan diagnosa gangguan nyeri atau penetrasi tadi. Nah, yang pertama ini adalah faktor pasangan. Nah, ini faktor pasangan bisa terjadi karena akibat adanya mungkin gangguan kesehatan di antara pasangan gitu. Mungkin secara fisik ada salah satu pasangan yang mungkin kurang prima dalam prosesnya itu gitu. Nah, terus juga kedua ini adalah faktor hubungan. Nah, ini faktor hubungan ini berkaitan dengan komunikasi antara kedua pasangan. Apakah dalam prosesnya itu komunikasinya berjalan dengan baik, ataupun ada beberapa proses yang mengganggu akhirnya terjadi pada komunikasi yang membuat mereka itu mengalami hubungan yang buruk gitu. Nah, terus juga ada di sini perbedaan dalam keinginan untuk melakukan aktivitas seksual gitu teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ini ada faktor kerentanan individu. Nah, ini faktor kerentanan individu ini berkaitan dengan citra tubuh dari satu individu tersebut, di antara individu tersebut gitu. Nah, lalu ada riwayat pelecehan atau juga emosional. Nah, ini juga ada komorbiditas psikiatri, misalnya apakah di antara pasangan itu mengalami depresi atau kecemasan dan juga stres gitu. Tapi ini yang lebih difokuskan adalah wanitanya ya teman-teman. Lalu keempat ini ada faktor budaya atau agama, ini berkaitan dengan larangan terkait aktivitas seksual. Nah, terus juga sikap terhadap seksualitas yang mungkin masih tabu di masyarakat kayak gitu. Jadi mungkin ini yang membuat apa ya, gangguan ini tuh menjadi apa ya, dari wanita itu tuh kayak mengalami sebuah gangguan yang akhirnya tidak bisa terselesaikan kayak gitu. Lalu yang kelima ini ada faktor medis yang relevan dengan prognosis, perjalanan penyakit atau pengobatan. Next, Mbak Caca. Nah, untuk prevalensinya dari GPPD ini, itu memang masih belum diketahui secara pasti. Karena tidak tahu secara pasti itu, jadi sekitar 15% ini untuk apa namanya, populasi yang ada di Amerika ya teman-teman. Jadi sekitar 15% wanita di Amerika Utara itu melaporkan nyeri berulang selama mereka melakukan hubungan seksual. Nah, memang di sini kasusnya di Indonesia pun teman-teman itu masih kayak belum diketemukan secara ilmiah nih, alasan secara ilmiah apa yang menyebabkan GPPD itu terjadi gitu teman-teman. Jadi masih tidak diketahui secara pasti. Next, Mbak Caca. Nah, ini kayaknya balik lagi ke sebelumnya, Mbak. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi di sini
ada development and course-nya dari GPPD itu sendiri. Nah, jadi perkembangan dan perjalanan gangguan nyeri atau penetrasi genitopanggul ini belum diketahui jelas penyebabnya apa. Karena wanita umumnya itu tidak mencari pengobatan sampai mereka mengalami masalah dalam fungsi seksual. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, mungkin ini adalah suatu hal yang masih bersifat tabu di masyarakat. Jadi wanita yang mengalami gangguan ini itu masih takut untuk menuju untuk mengarah ke tenaga profesional menanyakan tentang apa yang dialaminya dalam proses hubungan seksualnya yang tidak normal ini gitu, teman-teman. Jadi kayak untuk perkembangan kasusnya ini pun masih belum tercatat gitu dengan istilahnya dengan secara data secara umum gitu keseluruhan untuk wanita yang mengalami GPPD ini gitu. Nah, jadi di sini juga sulit untuk menggolongkan GPPD ini ke dalam spesifikasi tadi gitu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi sulit menggolongkan antara apakah GPPD itu masuk ke dalam lifelong seumur hidup atau juga acquire atau yang baru didapatkan selama proses dia berhubungan seksual itu gitu teman-teman. Nah, kedua ini kesulitan dengan penetrasi vagina ini kemungkinan tidak mencapai kejelasan sampai hubungan seksual itu dicoba. Jadi bahkan setelah hubungan seksual itu dicoba, frekuensi mungkin tidak signifikan atau teratur. Jadi tidak adanya keteraturan juga teman-teman. Jadi kita memang masih membutuhkan diagnostik yang panjang yang mungkin membutuhkan diagnosis yang waktu yang panjang gitu untuk mengetahui apakah wanita ini mengalami gangguan dalam penetrasi itu gitu teman-teman. Nah, lalu juga tadi ditekankan lagi adanya satu kasus bahwa sulit untuk menentukan mana yang bersifat lifelong dan mana yang bersifat acquired. Gitu. Nah, lalu keluhan yang berhubungan dengan nyeri genitopanggul ini mencapai puncak pada masa dewasa awal dan pada periode peri dan pasca menopause. Wanita dengan keluhan mengalami kesulitan melakukan hubungan seksual memungkinkan terjadi pada masa premenopause dan memungkinkan pula terjadi peningkatan nyeri pada periode postpartum atau setelah masa nifas. Oke, next Mbak Caca. Oke, nah ini ada faktor resiko dan prognostiknya ya, teman-teman yang terbagi menjadi dua, di mana pada faktor lingkungan, ini biasanya wanita yang mengalami GPPD ini pernah mengalami pelecehan seksual atau fisik, atau juga dia sebagai prediktor mereka mengalami GPPD. Lalu secara genetik dan fisiologis, wanita yang mengalami nyeri superficial selama hubungan seksual melaporkan timbulnya nyeri setelah riwayat infeksi di vaginanya. Nah, terus juga bahkan setelah infeksi telah teratasi, rasa sakit itu tetap ada. Nah, jadi nyeri selama pemasangan tampon ataupun ketidakmampuan untuk memasukkan tampon, nah ini merupakan faktor resiko penting untuk gangguan GPPD. Next, Mbak Caca. Oke, nah selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Adum ya untuk konsekuensi fungsional. Baik, dipersilakan Mbak Adum. Oh, oke. Sebelumnya, teman-teman, ini suaraku terakses ya? Yap, Ya, terakses Adum. Oke. Oh ya, sebelumnya teman-teman mohon maaf ya, aku belum bisa on cam karena kebetulan tuh rumahku sedang mati listrik kayak gitu ya, jadi sinyalnya tidak bersahabat kayak gitu. Nah, oke, di sini kan tadi Caca udah jelasin mengenai disfungsi seksual itu apa aja sih yang ada di DSM, terus kemudian kalau untuk Sekar udah jelasin tentang genitopelvic pain atau penetration disorder seperti itu. Nah, di sini aku akan melanjutkan pembahasannya punya Sekar ya mengenai konsekuensi fungsional dari genitopelvic pain or penetration disorder. Jadi maksudnya konsekuensi fungsional itu tuh dampak-dampak yang fungsional atau dampak-dampak dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan karena adanya gangguan GPPD ini. Nah, terus apa sih konsekuensi fungsionalnya seperti itu? Di sini ada dua. Pertama, adanya masalah kepuasan di dalam hubungan, terus kemudian adanya kemampuan wanita untuk hamil
melalui hubungan seksual. Dah. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau untuk masalah kepuasan di dalam hubungan seksual, jadi kan di sini case-nya itu tuh wanita itu tuh tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual karena dia kan ngerasa satu, entah itu takut, entah itu karena dia merasa nyeri seperti itu ya ketika dia melakukan hubungan seksual. Nah, di sini ketika dia tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual dan itu tuh berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, itu tuh bisa mempengaruhi kepuasan dalam hubungan karena faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam hubungan kan banyak. Nah, ketika pasangan yang udah halal terus kemudian mereka melakukan hubungan seksual, itu kan merupakan hal yang wajar dan itu tuh bisa jadi faktor yang menyebabkan pasangan itu tuh lebih intim gitu loh ketika bisa melakukan hubungan seksual. Nah, di sini makanya bisa jadi problem nih ketika pasangan tersebut tuh sulit seperti itu untuk melakukan hubungan seksual. Terus kemudian kemampuan wanita untuk hamil melalui hubungan seksual, karena di sini kan exactly si seorang wanita itu kan merasa takut ya ketika melakukan hubungan seksual. Nah, seorang kalau mau hamil ya otomatis harus melakukan hubungan seksual dulu dong, otomatis seperti itu. Nah, di sini berarti kan kemampuan seorang wanita ini tuh terhambat karena adanya gangguan ini seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada beberapa perbedaan diagnosis mengenai GPPD ini. Pertama, kondisi medis. Jadi wanita dengan GPPD itu ternyata bisa didiagnosis dengan kondisi medis yang lain seperti Lichen sclerosus, terus endometriosis, kemudian pelvic inflammatory disease, dan vulvovaginal atrophy. Jadi ini tuh kondisi medis yang berhubungan dengan organ-organ reproduksi seperti itu, entah itu karena nyeri di panggul, entah karena endometriosis dan lain-lain. Dan ternyata kondisi medis ini tuh bisa ketika diobati bisa meringankan gangguan dari GPPD ini, cuman tidak dalam jangka waktu yang lama karena GPPD kan perlu treatment sendiri ya, nggak cuman dilihat dari kondisi medis aja, tapi bisa dilihat dari bisa ditreatment dari kondisi-kondisi yang lain seperti itu. Kemudian tidak ada alat bantu, tidak ada alat atau metode diagnosis yang benar-benar akurat gitu dalam mengetahui apakah masalah utama yang dialami oleh seseorang yang mengalami GPPD ini tuh entah karena emang dia itu ngalamin GPPD atau medis seperti itu. Jadi di sini tuh belum ada kejelasan seperti itu teman-teman. Entah dia itu tuh tidak bisa melakukan hubungan seksual karena kondisi medis atau karena mengalami gangguan GPPD ini seperti itu. Oke, boleh di next. Kedua, gejala somatik dan juga gangguan terkait. Jadi di sini tuh beberapa wanita yang mengalami GPPD itu tuh dapat didiagnosis dengan gejala gangguan somatik. Nah, cuman kedua jenis gangguan ini tuh belum jelas apakah bisa dibedakan secara akurat karena kan GPPD tadi salah satu diagnosisnya kan dia mengalami nyeri sebelum melakukan hubungan seksual gitu kan. Terus di sini gangguan somatiknya tuh juga melibatkan nyeri di bagian panggul. Jadi di sini tuh kayak overlapping gitu loh. Entah ini tuh sebenarnya gejala dari gangguan somatik atau GPPD sih seperti itu. Terus beberapa wanita dengan GPPD juga bisa didiagnosis dengan jenis fobia tertentu. Jadi ketika wanita itu tuh memiliki jenis fobia tertentu, misal dia ketakutan akan hal-hal entah itu benda atau entah itu tuh hal-hal yang membuat dia takut seperti itu tuh bisa mempengaruhi dari adanya gangguan GPPD ini saat melakukan hubungan seksual seperti itu. Oke, boleh di next. Ketiga, ada rangsangan seksual yang tidak memadai. Jadi gini, seorang klinisi, terapis, itu tuh perlu menilai apakah ketika seorang wanita ya kan dalam melakukan hubungan seksual itu tuh memperoleh rangsang
seksual yang cukup atau belum. Maksudnya di sini tuh seperti ini. Jadi ketika melakukan hubungan seksual kan ada yang namanya foreplay. Foreplay itu apa sih? Foreplay kan kondisi di mana seseorang itu tuh melakukan suatu tindakan baik secara fisik maupun non fisik untuk meningkatkan gairah dari lawan jenisnya ketika akan melakukan hubungan seksual. Nah, di sini kalau si wanita ini tuh tidak memperoleh gairah seksual yang yang cukup gitu ya, yang tidak memadai, ternyata bisa menyebabkan adanya kesulitan dalam melakukan penetrasi, terus bisa menyebabkan rasa sakit ketika akan melakukan penetrasi maupun adanya penghindaran karena rasa takut nih kalau terjadi penetrasi itu nanti menyebabkan sakit atau menyebabkan hal-hal yang tidak nyaman seperti itu. Nah, terus di sini adanya disfungsi ereksi atau ejakulasi dini pada pasangan pria juga bisa mengakibatkan kesulitan dalam melakukan penetrasi. Nah, cuman di sini adanya disfungsi ereksi atau ejakulasi dini itu tuh kita perlu hati-hati dalam mendiagnosisnya karena dalam beberapa case ternyata diagnosis ini tuh tidak tepat seperti itu. Jadi memang diperlukan kehati-hatian ketika pasangannya ini tuh memiliki disfungsi ereksi karena belum tentu adanya disfungsi ereksi ini tuh menyebabkan adanya GPPD seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komorbid. Komorbid itu tuh penyakit atau problem-problem penyerta dari suatu gangguan. Jadi di sini komorbidnya si GPPD itu tuh biasa terjadi dengan gangguan seksual lainnya maupun masalah di dalam suatu hubungan. Jadi di sini tuh ketika seorang itu tuh tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual dan juga yaitu tuh menghindar seperti itu ketika akan melakukan hubungan seksual ternyata dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari masalah seksual atau masalah hubungan dengan pasangan. Kan tadi udah dijelasin ya, ketika adanya ketidakmampuan dalam melakukan hubungan seksual itu tuh ternyata bisa jadi faktor yang menyebabkan penurunan kepuasan seperti itu. Kan ada penurunan kepuasan dalam sebuah hubungan bisa menjalar nih ke masalah seksual ataupun masalah hubungan dengan pasangan itu sendiri. Oke. Terus kemudian diagnosis dari GPPD ini tuh ternyata juga melibatkan adanya gangguan di daerah panggul. Jadi ketika seorang wanita itu tuh udah memiliki gangguan di daerah panggul atau gangguan di daerah organ reproduksi seperti interstitial cystitis, terus ada konstipasi, vaginal infection, terus ada endometriosis ataupun irritable bowel syndrome, ternyata ini tuh bisa meningkatkan resiko untuk mengalami sebuah gangguan GPPD ini seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas kasusnya Stephanie Muller, dan di sini kasusnya ini tuh Stephanie mengalami vaginismus. Nah, tadi udah sempat di-spill juga sama Sekar kalau itu tuh merupakan bagian dari GPPD untuk di DSM-5 seperti itu. Hi, my name is Stephanie Muller, and I had vaginismus. You may not know what that is. Oke, boleh. Hi, my name is Stephanie Muller, and I had vaginismus. You may not know what that is, but just from the sound of it, you could probably guess that things are about to get personal. Vaginismus. Hi, my name is Stephanie Muller, and I had vaginismus. You may not know what that is, but just from the sound of it, you could probably already guess that things are about to get personal.
Vaginismus is the instantaneous, involuntary tightening of the pelvic floor muscles in anticipation of vaginal penetration. This can affect a woman's ability to have sex, get pelvic exams, and use tampons. There are both physical and emotional symptoms. This means sharp pains, burning, pressure, and pain in the lower abdomen, and with penetration, it feels like hitting a brick wall. There is also a lot of anxiety attached to it, and altogether, this breeds a lot of shame, guilt, hopelessness, and isolation. This is a condition that is not widely talked about, and many physicians don't know about it, but it is common. It is often seen as either a physical problem or an emotional problem, but it is both a mind and body condition. My husband Andrew and I both waited to have sex until after we were married, and we honeymooned in Hawaii, which was beautiful. We tried having sex and it didn't quite work, but we figured whatever, we'll figure it out, we have the rest of our lives, no big deal. And then mid-trip, I got a yeast infection. But again, no worries, women get them, and I'll just go to CVS or something. And so I went to get a home medicine for it, but it didn't work and it actually got a lot worse. Finally, I just went to the doctor and they had to do a pelvic exam to confirm what it was and give me the proper medicine. It was my first time ever having a pelvic exam, and all of a sudden, as it was being done, I started uncontrollably screaming, crying, and shaking. It was a complete out-of-body experience, and later when I was talking about it with Andrew, he said that he could hear me screaming from all the way out in the waiting room. I was horrified. Oh, and that yeast infection lasted almost 2.5 months, which meant that I kept having to go back, get more pelvic exams, and every time I would start shaking and an awful sense of fear completely filled my body. After that, time kept passing and we were still unable to consummate our marriage. For Andrew and I, it was the elephant in the room and the thorn in our side. Even more than that, it was a parasite. While it may sound like something that would just affect one part of our lives, it quickly began to affect everything. I felt extremely embarrassed, scared, angry, frustrated, and sad. I felt like an absolute idiot because this isn't a thing. I've never heard about this. And I felt like my body was broken and I was the only one in the whole world that had this. The loneliness and all of those feelings led me to a really dark place. There I was, newly married, and while everyone made comments about us being in the honeymoon phase, having sex, and asking us when we were gonna have children, I felt like a fraud. And I would sometimes wonder if we would ever be able to have kids biologically. Just to give you a timeline, Andrew and I got married May 2017, and I don't think I ever said anything to anyone about it until that December. That following January 2018, I scheduled an appointment with my gynecologist as a follow-up for other medical issues and brought this up. She said, "I think you have this thing called vaginismus. There's actually a clinic that treats this on Long Island, but I will warn you, it costs a lot and they don't take insurance." So because of that, I went online and I looked for other options. Stretches, yoga poses, deep breathing, a vaginismus kit that I found online, booklets, like all these random things, and I was just hoping that it would go away and I would somehow regain control over these spasming muscles and just be a normal woman. But it didn't just go away. It negatively affected our physical affection, and talking about it felt like poking a sleeping bear, and especially because there were so many other things going on in our lives, we just didn't want to remember how much this hurt too. I kept avoiding going to the treatment center that my doctor recommended because I was so scared of what it would entail, how much it would cost, and I was afraid that it would just be a waste. I also then avoided going for my annual checkup at my gynecologist because of the amount of trauma and anxiety that was attached to it. Especially because of the other medical issues I have, getting an annual pelvic exam is really important. Our first year of marriage was really hard, and after that first year mark, we made a commitment to work on our relationship and that this wouldn't hinder us. We wanted to be more intentional, and we didn't want to keep letting the devil disarm us and push us around. I will forever be amazed by how patient, loving, and encouraging Andrew has been through all of this. Because it hasn't been something that just affected me, it's affected both of us.
And altogether, it felt like this massive loss that we felt like we had to carry all alone. But anytime that I would say anything negative about myself, he would always remind me that it wasn't true, it wasn't how he felt, it wasn't my fault, and even if this never got healed, he wasn't going anywhere. I'm so thankful that even before treatment, we got into such a good place in our marriage because we were dedicated to have a strong marriage, improve our communication, have fun, and pray together, and still be affectionate regardless of this condition. I'm so thankful for this because we became such a team again and a stronger team than before. On January 2019, I finally made the call to the treatment center, Women's Therapy Center in Plainview. We had our evaluation appointment that January, and I started treatment March 19th and finished treatment May 7th. People fly from all over the world to come to this clinic. In just our time there, we met couples from Romania and India and other parts of the country. And here it was, 15 minutes away from where we live. I thought that during treatment, I was gonna feel so much shame and anxiety and that it was just gonna tear me apart, but instead I left every single appointment with a smile on my face and feeling so empowered. This clinic has a social worker and physical therapist, and they work on both the mind and body, so it actually works. It has completely changed our lives. And I'm so thankful for these women that are so dedicated and put so much time and effort and energy and love into helping people out, because it didn't feel like my typical doctor experience. I felt like these women were fighting alongside me, they had my back, and I could talk to them, and there really was no room for any shame or fear or guilt in any of it. And anytime that any sort of anxiety would crawl up and try to take over, they just would completely fight against it, and it has really just transformed so many other aspects of my life. It has brought so much physical healing and emotional healing to both Andrew and I, and we really are so thankful. I can now say I'm healed, and I can say that I had vaginismus. Brian and Katie Torwald's album, Praise Before My Breakthrough, brought so much comfort to me way before I started treatment and during treatment. One of the song lyrics is, "Fear can go to hell and shame can go there too. I know whose I am and I belong to him." Throughout this entire journey, God has carried us, held us close, and loved us so deeply. I can see how he has protected us and led us, and his timing and provision this whole way through is so mind-blowing. I carried so much shame, fear, and doubt in my heart, so much so that even in my private journal and in my prayer journal, I never wrote the word vaginismus out until after treatment. I just grew so weary, and I was so ready to accept defeat. I felt so hopeless. And again, this wasn't just about sex. It became a fight against the shame that chained me and the fear that shushed me. It became a fight against doubt and disbelief, and to be on the other side of that is still something that my mind is catching up to. And as if healing wasn't already more than enough, God gave us more. On May 25th, I received a message from one of the doctors. She said that there was a couple in town from the 2-week program, and they were looking for a local church to go to while they were here, so she thought of us. We exchanged numbers, and on our second wedding anniversary, we met this couple from Portland, Hannah and Peter. And the rest of their time here, we spent every single minute we could with them. We laughed and we cried, and we had a lot of, "Oh my gosh, you totally get it" moments. There's such solidarity. A week later, we all together met Mallory and Patrick, a couple from North Carolina who were also here for treatment. I was healed. I could have just continued the rest of my life without meeting all these people, but God said, no, there is more. And we've been able to walk alongside these couples, and there has been even more healing and more peace. God goes beyond in absolutely everything he does. It is simply who he is. Even prior to healing, I felt that it was important for me to eventually speak out about this. And because of the shame and fear that held me hostage for so long, it now feels like a beautiful act of rebellion to speak so boldly and so freely about it.
Vaginismus needs to be talked about more openly, and it is so important to me that people are led to the proper resources and know to go to Women's Therapy Center. The things that I've seen in a quick Google search and just looking at the vaginismus hashtags online absolutely break my heart. And when you first hear the word vaginismus, you don't know where to turn and you're in a really vulnerable place. Vaginismus brings so much shame and fear and isolation to women around the world and in our communities. It is something that tears up marriages and just causes so much pain. It is right under our nose and it shouldn't be. I hope that you can join me in spreading awareness about this and share this video, because I had vaginismus and I won't stop talking about it. Jadi itu tadi videonya ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai video ini seperti itu. Jadi kan di sini tadi Stephanie itu tuh memiliki gangguan vaginismus. Nah vaginismus ini seperti yang udah dijelasin sama Skar tadi, kalau awalnya itu tuh dia merupakan gangguan yang tersendiri seperti itu. Maksudnya gangguan yang nggak masuk di GBPD, cuman setelah ada revisi di DSM-5, gangguan ini akhirnya dimasukkan ke dalam GPPD seperti itu. Nah, kan tadi juga udah dijelasin juga sama Sekar mengenai tanda-tanda dari adanya vaginismus ini apa sih? Salah satunya yaitu adanya kekakuan otot pada panggul saat akan melakukan penetrasi kayak gitu. Nah, di sini si Stephanie ini dia kan tadi bilang kalau aku merasakan adanya gejala baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, dia ini tuh secara fisik dia ngerasa kalau dia tuh ngerasa nyeri, ngerasa ada seperti apa ya, hal-hal yang terbakar seperti itu di daerah panggulnya ketika akan melakukan penetrasi. Nah, gimana kalau secara emosional? Dia secara emosional tuh dia ngerasa cemas, ngerasa malu, ngerasa bersalah maupun putus asa seperti itu. Nah, kemudian gimana sih Stephanie kok bisa tahu kalau oh iya aku memiliki gangguan ini seperti itu? Nah, awalnya tuh kan tadi dia bilang oke, dia tuh menikah, kemudian honeymoon. Nah, saat honeymoon, terus kemudian mencoba untuk melakukan hubungan seksual, tapi kok di sini dia nggak bisa gitu loh. Di sini dia kok rasanya takut seperti itu. Nah, kemudian beberapa kali kemudian tuh dicoba lagi melakukan hubungan seksual kan, tapi tadi dia bilang, tapi lama-lama keadaannya semakin memburuk seperti itu. Nah, awalnya dia itu tuh memutuskan untuk pergi ke dokter nih. Tapi memutuskan untuk pergi ke dokternya ini tuh karena ada dua hal. Pertama kan tadi dia bilang dia juga mengalami infeksi seperti itu. Nah, kemudian karena dia tuh mengalami infeksi, akhirnya dia tuh memutuskan untuk pergi ke dokter. Tapi selain itu, dia kan juga bingung nih karena aku nih nggak bisa melakukan hubungan seksual entah karena mengalami infeksi atau karena ini sih karena panggulnya bermasalah seperti itu. Nah, terus saat dia itu melakukan pemeriksaan, dia itu tuh waktu melakukan treatmentnya dia ngerasa berteriak, bukan ngerasa sih, tapi dia berteriak, terus dia nangis, gemetar seperti itu. Nah, selama melakukan pengobatan ini kan ada beberapa sesi seperti itu ya tadi yang dibilang oleh Stephanie. Nah, selama beberapa sesi ini dia juga ngerasa hal yang sama gitu ketika diperiksa. Dia tetap berteriak, menangis dan juga gemetar gitu. Tapi di situ tuh dia tuh bingung gitu loh. Aku tuh kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, lambat laun akhirnya hal ini tuh buat Stephanie dia tuh semakin ngerasa ngedown gitu loh. Dia merasa malu, takut, marah, frustasi, sedih, sampai kesepian karena kan dia merasa kenapa sih kok aku nggak bisa normal seperti wanita yang lainnya, kenapa kok aku ya intinya dia ngerasa sendiri seperti itu ketika mengalami gangguan ini kayak gitu. Oke, boleh di next.
Baik, mungkin suaranya Adu belum masuk ya? Oke, tadi ya teman-teman, tadi ternyata aku kelempar. Oke. Tadi aku ini nggak yang di slide sebelumnya, apakah aku sudah selesai menjelaskan? Sudah kok, Dom. Oh, oke. Sudah, Baik. Dom. Bentar. Bentar ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya, karena Stefani kan udah ngerasa semakin ngedown gitu ya, Stefani itu makin ngedown. Akhirnya dia itu tuh melakukan pemeriksaan tindak lanjut ya untuk mengetahui ini tuh sebenarnya aku harus melakukan treatment apa sih seperti itu. Nah, di sini dia tuh melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan karena siapa tahu ada yang bermasalah juga nih sama kandungannya seperti itu. Nah, di sini Stefani itu akhirnya mendapatkan diagnosis kalau oh iya kamu mengalami vaginisme kayak gitu lah. Akhirnya sama dokternya ini, dokter kandungannya ini, dia itu dianjurkan untuk melakukan perawatan di Long Island. Cuman di Long Island ini tuh karena biayanya mahal, dan juga Stefani kan sebelumnya juga udah pernah melakukan perawatan, tapi kan tadi dia bilang kalau dia tidak melanjutkan perawatan itu karena dia merasakan hal-hal yang nggak nyaman seperti itu. Ketika melakukan perawatan tadi kan dia rasa takut, cemas gitu kan ketika melakukan perawatan, bahkan dia sampai berteriak, gemetar seperti itu. Nah, karena dia takut hal yang sama terulang, terus takut kalau oh ini nanti sia-sia nih gitu, akhirnya dia tuh melakukan alternatif treatment gitu. Nah, dia tuh melakukan treatment tersendiri seperti dia mulai dari yoga, terus peregangan, habis itu ada latihan pernapasan, bahkan sampai baca buklet-buklet atau baca buku-buku psikologi seperti itu. Namun kok nggak berhasil kayak gitu. Nah, di sini Stefani itu semakin ngedown dan ngedown, bahkan itu sampai mempengaruhi hubungan Stefani dengan pasangannya si Andi itu tadi. Tapi tadi kan Stefani bilang, tapi ini akhirnya nggak mengganggu hubungan kita karena mereka akhirnya berkomitmen seperti itu untuk memperbaiki hubungan. Kalau dengan adanya gangguan yang dialami oleh Stefani ini nggak akan berpengaruh terhadap hubungan dia dengan suaminya, karena ya karena kan pernikahan intinya nggak cuma melakukan hubungan seksual aja seperti itu. Nah, bahkan di sini suaminya itu juga memberikan dukungan kalau ya apa yang kamu alamin itu bukan salah kamu gitu loh, itu ya karena emang kamu keadaannya seperti ini seperti itu. Nah, akhirnya kan Stefani tadi itu menikah tahun 2017 nih. Nah, setelah ngalamin hal yang nggak nyaman, terus tahun 2019 dia memutuskan untuk pergi ke pusat terapi wanita di Plainview. Nah, di sini Stefani itu mengalami perubahan gitu loh. Yang tadinya dia mengalami treatment yang nggak nyaman, di sini Stefani itu mengalami treatment yang nyaman, di mana dia itu tuh merasa nyaman gitu loh ketika treatment di sini. Dia ngerasa kalau orang-orang yang bekerja di pusat terapi ini tuh memberikan dia safe place gitu. Dia tuh mau bercerita itu tuh rasanya nyaman seperti itu. Nah, akhirnya lambat laun si Stefani ini tuh sembuh kayak gitu, teman-teman. Oke, itu dari aku. Mungkin aku kembali lagi ke Caca ya. Baik, segitu dulu ya teman-teman presentasi dari kelompok kami yang membahas sexual dysfunction. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap ya sama Sekar, sama Adum, dan aku juga memberikan pengantar untuk apa aja sih jenis dari sexual dysfunction itu sendiri, kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan atau pengen berdiskusi lebih lanjut, langsung bisa ini ya, memberikan komentarnya di kolom komentar di video ini, sehingga nantinya kami juga akan bisa membalas pertanyaan maupun dari diskusi teman-teman semua. Begitu, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami tutup, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua.